Jadi RRQ mainin Tuturu, jadi nggak bakal ada LG moment, ntar adanya momen petas-petasnya Tuturu. EVOS ngamanin first pick, langsung di ban aja tuh Luoyi. Luoyi lu pada tahu lah ya, nih hero emang ngeselin banget, bikin bete, ngerusak formasi musuh, tiba-tiba muncul kayak tukang parkir, ngejar-ngejar malah lu yang ditarik dan dimain-mainin. Pokoknya nih hero ngeselin banget. Dan Vin juga Luoyi-nya nggak ada akhlak ya, OP banget dia, jadi bisa dibilang ini respect ban juga. Lanjut RRQ ngeban Maling. Maling ini bisa dibilang respect ban juga ke Wan, kan Lingnya Wan emang mainnya selebeu kenceng banget cuy, susah ditangkap juga. Ling juga hero OP, mobilitasnya kenceng, lompat-lompat tiba-tiba nongol di luar, jadi di ban aja sama RRQ. EVOS ngeban Cloud. Cloud juga sama kayak Ling sih, mobilitasnya kenceng, monyetnya lompat-lompat enak, susah ditangkap, mirip-mirip lah sama Ling. Cloudnya Sin juga licin-licin sabun gimana gitu cuy. RRQ ngeban lagi, kali ini mereka ngeban Selena. Selena juga sama ngeselinnya kayak Luoyi sih, hero nya level 1 level 2 udah bisa bunuh anak orang, bisa buka smak-smak juga tanpa harus jalan ke smak. Map udah pasti kontrol banget kalau ada Selena, dan Selena juga hero yang bisa ngelemahin mental lawan ya. Selena tinggal ngilang dari map aja musuh udah bakal was-was. Oke, first picknya di sini langsung Esme, Tante Esme. Sekarang Esme emang buat offlaner gokil banget sih, kayak di lane gak ada lawan gitu cuy. Clear minion enak, buy one enak, tinggal kepret selendang doang. Early game, late game tetap sakit, kuat dan tahan lama kayak punya gua. Jadi ya wajar aja EVOS bakal pick Esme. Rata-rata tim lain di MPLE juga first picknya kalau nggak Esme ya Uranus gitu cuy. Lanjut RRQ ngepick, di sini mereka ngepick Uranus sama Atlas. Uranus, kenapa Uranus? Mungkin sebagian orang bingung kayak ngapain pick Uranus, jelas-jelas musuhnya udah ada Tante Esme. Esme sama Uranus kan kalau diaduin ya udah pasti menang Esme gitu. Emang counternya Uranus ya Esme, shieldnya Uranus digrokotin doang sama Esme gitu. Nah, kenapa malah dipick cuy? Ya karena emang Uranus ini pertama ya, dia kuat banget di side lane. Di lane kontrol minionnya enak, buy one enak, merusuh enak, pokoknya mantap-mantap lah ini hero. Kedua, kalau Uranusnya dilepas sama RRQ, ya otomatis diambil EVOS lah. Coba lu bayangin Uranus sama Esme di satu tim. Offlaner sekarang bakal kesusahan banget lawan tuh hero-hero haram. Sekelas Tamus pun kalau udah lawannya Uranus, susah banget cuy menangnya. Terus pick Atlas. Kenapa RRQ pick Squidward ini? Ya gimana ya, menurut gue Atlas juga hero-nya kayak bisa dikomboin sama banyak hero gitu. Hero-nya OP juga, durability-nya tinggi, pasti kuat banget. Level 1 udah bisa stable daki lu. Atlas sama Kufra lah, udah dua hero itu tank yang paling sering dipick di MPL ini. Dan yang paling penting, satu Atlas itu bisa bikin musuh pakai Purify banyak, sama kayak Kufra lah. Musuh kalau ketemu dua tank ini biasanya auto pakai Purify. Jadi kalau musuh udah pakai Purify, kalau di timnya Atlas ada Assassin, itu Assassin bakal enak banget nangkap hero-hero yang pakai Purify itu. Karena musuh nggak pakai flicker, nggak ngebling-ngebling nggak jelas. Ntar lu lihat aja di gamenya, gue bakal jelasin gimana efektifnya satu Atlas sama dengan banyak Purify. Lanjut EVOS pick Tamu sama Kari Gaming. Di sini pick Kari awal-awal menurut gue riskan banget sih, kayak bahaya banget. Hyper carry-nya udah ketahuan di awal-awal gitu, bisa langsung di counter sama RRQ. Tapi ya serba salah juga cuy, dari hero RRQ kan udah ada Atlas, Uranus. Hero yang bisa makan dua tank itu ya Kari udah jelas-jelas banget counternya tank gitu kan. Cuman ya tetap bahaya, di pick kedua langsung muncul hyper carry. Soalnya biasanya hyper carry tuh diambilnya di pick keempat kalau nggak terakhir cuy. Tapi ya gimana ya, susah juga lah cuy. Kalau Karinya diambil RRQ ya gimana ntar yang bunuh si Uranus sama Atlas siapa gitu kan. Tamus ini juga lu udah pada tahu lah ya kenapa Tamus selain Esme sama Uranus, ini Tamus juga hero nya kuat di lane, sustain di war, rusuh juga. EVOS di sini bakal ngamanin Tamus juga biar side lane-nya lebih kuat lagi. Udah ada Esme sama Tamus tuh kuat banget lah dua side lane itu. RRQ pick Player, Valir nih hero juga support yang rusuh banget sekarang, seangkatan lah sama Selena sama Luoyi. Baru mulai udah bisa bunuh anak orang. Dan yang pasti RRQ pick ini juga buat nge-counter dua side laner-nya EVOS, yaitu si Tante Esme sama Om Tamus. Dua hero itu kan suka loncat-loncat gitu di war. Nah, Player ini gunanya buat ngedorong atau ngusir-ngusir dua hero tadi kalau lompat-lompat di war gitu cuy. Lanjut ban-banan. Di sini RRQ ngeban Angela. Gue sendiri bingung sih kenapa RRQ ngeban Dede Angela. Apa mungkin kalau Angelanya dimasukin ke Kari, ntar Karinya susah bunuh, atau Angelanya dimasukin ke Esme jadi OP banget kayak gimana? Gue juga nggak tahu. Soalnya biasanya kan Angela itu dikomboinnya sama hero-hero kayak Ling gitu. Kalau nggak ya sama Uranus gitu. Atau mungkin ya di sini kalau lo udah lihat matchnya ini tuh RRQ bakal pick Lancelot. Mungkin biar Lancelotnya nyeduh Karinya gampang kali ya cuy ya. Kalau ada Angela kan susah. Angelanya masuk ke Kari, mungkin chance buat ngekill Karinya tuh lumayan susah lah. Lanjut di sini gue nggak tahu juga kenapa EVOS ban Dede Lunox. Yang pasti kalau Lunox di pick di RRQ juga jadi Lunox side lane. Tapi di EVOS menurut gue hero side lane-nya udah kuat-kuat sih. Tamus, Esme kuat banget. Ya mungkin juga respect ban juga ke Lemon kalau Lemon pick Lunox buat jadi side laner. Atau nggak tahu juga sih gue, mungkin kalau misal RRQ ada Lunox, strateginya EVOS bakal berantakan apa gimana gitu. Apa Lunox kan hero yang bisa ngebersatu hero tuh. Jadi mungkin Lunoxnya kalau di war itu nge-locknya ke Kari, itu Karinya bakal susah banget main-main di warnya gitu cuy. Iya nggak tahu juga lah, lu komen aja.
Lanjut pick-pickan lagi, RRQ ngepick Alice samping pastinya, yang pakai juga Lemon. Dan Alice ini juga kuat banget ya buat lawan Esme atau Tamus di lane. Bukan kuat adu jotos apa gimana gitu cuy, cuman kayak Alice ini tuh mainnya kan jauh-jauh tuh, lempar biji skill satunya gitu. Jadi clear minionnya tuh gampang lah. Alice-nya nggak usah tuker darah sama musuh buat dapetin minion. Di war juga bagus, apalagi dikomboin sama Atlas. Ya lu tahu sendiri lah cuy, Alice kayak gimana. Lanjut EVOS pick Parsa sama Baxia. Parsa hero support, ngeselin juga, ganking bagus, kaburnya gampang. Di war juga OP banget nih hero. Dan tujuan lain buat pick Parsa juga buat ngamanin high ground ya, ngamanin tower 3 yang di dalam itu cuy. Soalnya kan Parsa ini clear minionnya tuh bisa dari jauh gitu pakai ultinya. Jadi kayak EVOS tuh ntar bakal susah di push gitu kalau misal kondisi terburuknya si carry-nya tuh di press terus, farmingnya susah. Nah Parsa ini lumayan lah kalau misal di push minionnya dihabisin sama Parsa gitu. Jadi gamenya agak lama-lama gitu biar carry-nya jadi. Nah Baxia ini setahu gue emang hero counternya Uranus sama counternya Alice juga ya, karena emang anti regennya Baxia kan tuh becek banget gitu. Uranus, Alice regennya kesendat-sendat gitu lah cuy. Cuman gimana ya, ntar deh gue jelasin. Lanjut RRQ terakhir ngepick Lancelot. Nah ini juga jadi masalah sih, mungkin main blowin atau gimana gitu, kayak gambling juga. Tapi harusnya EVOS juga udah mempertimbangkan kalau RRQ bisa pick hero-hero assassin kayak Bucat atau Lancelot ini. Apalagi yang pakai Sin gitu, lu tahu sendiri lah tangannya Sin licin oli gimana gitu cuy. Dan lu lihat sendiri ya, ini udah draft pick keseluruhannya. Keduanya menurut gue ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing sih. Tapi ya kalau menurut gue ya, dari draft ini itu kalau buat combo, team fight, terus di early game, mid game gitu, RRQ lebih enak sih. Cuman buat di late game EVOS lebih unggul karena di sini EVOS ada MM-nya. Tapi ya gimana ya, di sini Baxia ini bukan tank yang bisa ngejagain carry-nya banget gitu. Ini menurut gue aja sih, emang ultinya Baxia bisa nahan damage sih dari Alice atau Valirnya. Cuman kan hero-nya RRQ kan bisa masuk ke belakang gampang gitu sih. Atlas pakai cumi-cuminya bisa langsung masuk ke belakang, apalagi dia pakai flicker. Uranus tinggal lompat masuk ke belakang. Terus Lancelot, coba lu lihat hero EVOS mana yang bisa nge-lock Lancelotnya. Dari kelima hero ini itu CC-nya cuma dari Baxia sama Parsa doang, itu pun harus timing banget cuy. Jadi Lancelotnya kayak agak bebas gitu sih dari draftnya ya, dari draftnya doang dulu. Tapi ya ntar lah lu lihat aja cuy. Ini dia EVOS Legend versus RRQ Hoshi El Clasico anjay. Dan kayak biasa gue minum dulu lah ya, biar bibir gue becek-becek gimana gitu cuy. Nah lu lihat di sini Esme-nya diaduin sama Uranus. EVOS nggak mau Uranusnya keenakan lawan Tamus, jadi diaduinnya sama Esme. Dan di atas lu juga lihat di sini Tamusnya ngadu sama Alice. Ini yang gue bilang tadi, hero-hero side lainnya dua-duanya sama-sama kuat, jadi ya tinggal jago-jagoan aja adu biji. Buat sekelas EVOS RRQ dua-duanya nggak usah ditanya lagi lah ya. Dan di sini kayak biasa Lancelotnya Sin langsung clear mid duluan. Carry-nya Wan ngamanin blue buff-nya dulu biar gak dirusuh sama Lancelot. Lu tahu sendiri lah, Lancelot level 2 udah bisa pukul-pukulan di buff musuh. Jadi EVOS lebih ngambil buff-nya dulu. Nah di sini RRQ mau ngamanin Listichan, maksudnya Pokemon atas sama bawah diawasin sama RRQ. Dan kalau lu nyadar juga ya, kalau lihat-lihat di rank sama di turnamen itu rata-rata RRQ tuh gameplaynya kalau menang hero di awal mereka bakal nge-secure 2 Pokemon ini. Ntar lu bakal lihat R7 juga langsung ke mid buat baku hantam di Pokemonnya. Gak selalu sih, cuman rata-rata kayak gitu. Ya emang impactnya gede banget sih cuy buat 2 Pokemon ini di awal-awal. Darah lu yang sekarat bisa langsung seger lagi. Cuman di sini EVOS langsung cepet responnya, reaksi langsung Slaybow ke Pokemonnya, langsung gangguin Finn. Dan lu lihat tuh kan R7-nya langsung join ke mid. Tapi tetap di sini EVOS yang dapat Pokemon kanannya. Terus lanjut lagi di sini RRQ EVOS ngambil buffnya sendiri-sendiri, nggak ada yang rusuh, duit juga aman-aman aja, masih santuy-santuy, belum panas gitulah cuy. Terus di sini motornya Zez yang lagi nyari info musuh nabrak Finn di mid, langsung aja Wan-nya satset ulti gimana gitu. Cuman emang damage-nya belum perih-perih gitu sih cuy. Jadi Finn masih bisa selamat. Ini yang gue bilang juga, hero-hero EVOS susah banget buat nge-pick off hero gitu cuy. Hero-nya juga DPS semua, nggak ada hero yang burst banget kecuali si Parsanya ya. Cuman Parsanya kan harus butuh level 4. Dari kedua tim juga rata-rata hero-nya butuh level 4 banget sih. Jadi di menit-menit awal gini masih damai-damai banget lah.
Dan lu lihat scene-nya slebeunya enak banget cuy. Emang gak ada yang bisa nangkep gitu. Dan Reknya langsung join fight dan didorong sama Tuturu. Nah ini kenapa gue bilang Valir juga ngonter Esme sama Tamus banget. Pas Esme atau Tamus loncat, punten memang langsung diusir pakai skill 2-nya cuy. Dan Baksianya Zez juga di sini diperbokin sama RRQ, dipukul-pukul tapi masih ada motor, masih bisa kabur. Terus di sini Pendragon, di sini dia niatnya mau commit buat bantuin teman-temannya nge-war. Cuman dia di belakang dibuntutin sama Lemon. Ketahuan mungkin ya sama tim RRQ, jadi kayak Lemonnya langsung ngomong, "Woi, Tamus commit." Timnya langsung respon, "Oke siap Bang Jago." Pendragonnya juga nggak tahu kenapa dia malah ke Pokemonnya sih. Mungkin dia kurang info apa gimana gitu. Langsung aja dia dikeroyok warga. Pendragon juga nggak pakai flicker, spellnya pakai spell balas dendam. Jadi ya first blood. Terus Rexy nyoba bantu-bantu ulti tapi digangguin sama petas-petasnya Tuturu. Dan lu lihat di sini Esme sama Uranusnya baku hantam. Ya emang menang Esme-nya sih cuy. Masih ganggu-ganggu kayak biasa. Di sini RRQ mau start turtle, nunggu retrinya Sin masih cooldown. Turtle yang di kontes. Rexy juga mau nyolong turtle-nya pakai ulti, cuman masih kurang cepet cuy. Lanjut di sini Tuturu nyoba open map, tapi mungkin dari EVOS ada info Tuturunya dibas, langsung ditabrakin pakai motor sama Zeiss, digebukin rame-rame. Rex juga dari kanan langsung lompat, twing, dan Tuturu mati. Cuman di sini posisinya EVOS ke sandwich, dari atas sama bawah ada Finn sama R7. Emang sih responnya tim-tim pro kayak gini tuh sedetik 2 detik langsung caw gitu cuy. Kalau kita mah responnya bentar cuy, minionnya belum habis. Beda banget lah sama publik-publik game kayak kita. Di sini one-nya ditempel-tempelin, dan inilah kenapa adanya Atlas ini one-nya jadi pakai Purify, sedangkan RRQ pakainya flicker semua. R7 tinggal flicker ke one-nya, tempelin lagi pantatnya, one-nya mati. Terus RRQ langsung objektif gaming, langsung ke turret bawah, Reknya digasin, lihat scene-nya sange parah.